Tapi karena dia hamba Tuhan, waduh, kita nggak bisa marah. Amin, saudara. Ngeri, saudara. Mari kita memperhatikan dalam kitab Roma 12 ayat ke-12. Kita berdiri yuk sekali lagi yang sudah ketemu ayatnya. Kita sama-sama baca yuk. Kita baca yang kencang. Nah, gitu. Kalau orang Batak bilang sudah, tadi ibu bilang 40 tahun gitu ya. Sudah 40 tahun kami di Jakarta. Sudah kentara lagi loh Batak kami gitu saudara. Tapi puji Tuhan bisa pulang kampung itu satu hal yang menyenangkan saudara. Tora itu pengen pulang kampung selalu saudara. Mari Roma 12 ayat 12 sama-sama kita baca. 2, 3. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Silakan duduk saudara. Ayat ini kayaknya kurang enak didengar saudara ya. Kalau orang itu enaknya dengar berbahagialah gitu saudara ya. Jadi agak gimana gitu saudara. Jadi kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada perantau-perantau Yahudi yang ada di kota Roma. Jadi Roma itu waktu itu adalah sentral pemerintahan dunia. Jadi ada masanya Roma menjadi negara adikuasa waktu itu. Roma menjajah banyak bangsa termasuk Israel. Nah, jadi Roma itu warganya udah metropolitan, saudara. Di zaman itu pada saat tahun 30, 40, 50 Roma itu begitu kaya. Warganya sampai gak kerja gitu, saudara. Jadi warga Roma itu seakan-akan warga betul-betul gak kerja karena negara atau kaisar menjamin hidup mereka dari semua upeti yang ditarik dari setiap negara-negara yang mereka jajah. Nah, sehingga waktu itu satu warga Roma, jadi warga Roma di ibu kota ya, ibu kota dunia. Satu keluarga warga Roma itu bisa punya 10 budak. Bayangkan saudara ya. Kalau zaman sekarang mungkin orang punya pembantu paling 2, 3 itu udah hebat. 3 pembantu, 2 supir itu udah keren. Tapi zaman dulu satu keluarga, warga negara Roma bisa punya 10 budak saudara. Karena zaman itu perbudakan masih berlaku. Jadi bangsa Israel, orang Yahudi atau yang akhirnya jadi orang Kristen di Roma, mereka mayoritas budak. Mereka mayoritas pembantu. Ada yang pernah jadi super pribadi di sini? Saya pernah jadi super pribadi, saudara. Ada satu hari. Jadi terikat. Memang kelasnya kelas 2, kelas 3 lah katakan ya. Jadi Rasul Paulus menulis kepada orang-orang percaya yang tinggal di Roma yang notabene adalah hidup dalam tekanan setiap hari. Setiap hari itu disuruh, setiap hari itu jadi budak. Dan di saat mereka menderita secara fisik dan finansial, mereka juga menderita dalam beribadah. Karena bangsa Roma menyembah Allah yang berbeda. Dan mereka gak mungkin mau menyembah Allahnya budak. Gitu. Jadi dalam banyak hal mereka tertekan. Baik tertekan dalam iman maupun tertekan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan mereka itu begitu tertekan dan terbatas. Karena memang mereka ke Roma ditarik menjadi budak. Jadi mereka datang itu benar-benar ditarik pakai keledai, pakai kereta kuda, pakai dokar, apapun namanya. Mereka jalan, saudara-saudara jalan dari Israel, Yerusalem, perjalanan yang sangat jauh. Sehingga Rasul Paulus berkata, bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa.
suatu kata-kata penguatan dari Rasul Paulus kepada anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang begitu tertekan dalam hidupnya. Saya katakan tadi, bukan cuma tertekan secara finansial, hak-haknya tertekan, tetapi juga mereka beribadah nggak bisa. Karena terdengar mereka beribadah dibunuh. Ya, konon notabene, kalau notabene saudara, Kolosium Japanan sana, itu kaisar, konon katanya kaisar itu kasih makan singa pakai orang Kristen gitu loh. Waktunya kasih makan singa, udah ini orang Kristen maksudnya ke dalam blog terekam. Itu konon ceritanya, benar atau tidak kita tidak tahu. Tetapi itulah yang ditulis Rasul Paulus, bersukacita dalam pengharapan. Bagaimana caranya hidup dalam tekanan bisa bersukacita? Karena apa? Karena bersukacita dalam pengharapan. Seakan-akan tidak ada harapan mereka untuk naik status dari budak jadi orang merdeka, nggak mungkin. Tidak mungkin ada harapan dari mereka yang mempertahankan iman kalau kedengaran mereka beribadah, tepuk-tepuk tangan, berdoa, taruhannya nyawa, mati. Jadi makanan singa. Nah gitu saudara. Jadi begitu tertekan. Tetapi ayat ini datang, bersukacitalah dalam pengharapan. Karena apa? Karena bagaimanapun di dalam iman kita memiliki pengharapan di dalam Yesus. Amin. Jadi kita bisa bayangkan perbedaannya dengan kita saat ini, saudara. Ya, kita saat ini kalau kita mau beribadah, nggak ada ongkos. Kita mau beribadah, nggak ada ancaman, saudara. Coba saudara bawa Alkitab dari jalan sana ke sini. Wah, ada yang gambarin nggak? Nggak ada, saudara. Tetapi di zaman itu mereka beribadah sedikit pun, menyanyi, tepuk tangan, taruhannya nyawa. Besok sudah diberikan dari singa di Kolosium. Dan mereka ini nggak punya apa-apa, mereka ini budak, saudara. Jadi tetapi ayat ini datang kepada mereka, tetap bersukacitalah dalam pengharapan. Karena percayalah, cepat atau lambat iman kita, pengharapan kita akan berbuah manis, yaitu pertolongan Tuhan. Amin, saudara. Jadi kalau ayat ini datang kepada orang Israel atau orang Yahudi, orang percaya, orang Kristen waktu itu, saudara, mungkin agak tidak bisa disamakan apel itu apel dengan keadaan kita saat ini. Karena kadang kita saat ini, dalam keadaan kita saat ini, kita punya kemampuan, punya kapasitas, punya segala sesuatu untuk kita beribadah, untuk kita bersukacita, untuk kita datang kepada Tuhan. Tapi dari kitanya sendiri yang gak mau. Gitu saudara, beda. Jadi ayat ini menjadi milik kita, bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Kembali lagi saudara, mereka penuh dengan kesesakan, mereka penuh dengan beban berat. Mereka hidup sebagai budak di kota Roma, tidak bisa beribadah, sekalipun iman mereka berkobar-kobar. Coba kita perhatikan ayat di atasnya, saudara. Ayat di atasnya itu adalah, ayat di atasnya saudara, lihat ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kan aneh, saudara. Udah beribadah ngumpet-ngumpet, udah beribadah taruhan nyawa, udah status budak, gak punya hak, gak punya apa-apa, disuruh lagi kerajinanmu jangan kendor. Ini kan gak enak, saudara, sebenarnya. Tetapi zaman itu memang begitulah situasinya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi justru di dalam kesesakan disuruh melayani Tuhan, saudara. Ini kan betul-betul gak masuk akal. Ini Rasul Paulus kok aneh, saudara ya. Kok dalam kesesakan gitu, lagi stres, gak punya apa-apa, kok rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Khotbah beberapa minggu lalu, saudara, kita bicara tentang seorang janda yang memberikan uang seperak.
di mata Yesus justru persembahan dia yang paling banyak daripada persembahan orang kaya. Segala nalar manusia itu kadang berbanding terbalik dengan nalarnya Tuhan. Ya kan? Masa ngasih seperak itu lebih banyak dibanding yang orang kaya ngasih segepok. Tetapi itulah nalarnya Tuhan. Kadang saudara, Tuhan menuntut kita untuk roh menyala-nyala melayani Tuhan. Di saat kita gak punya apa-apa, di saat kita dalam kesesakan, di saat kita jadi lagi minus, di saat kita lagi stres, di saat kita lagi direndahkan, kok disuruh roh menyala-nyala melayani Tuhan. Tetapi itulah Tuhan saudara, karena Tuhan mau di saat keadaan tertekan dalam level 0 sekalipun, kita tetap melayani Tuhan. Amin. Sering kami katakan bahwa kami mengalami titik 0 2016. Tetapi tetap roh itu harus menyatakan berbeda, saudara. Jasmani dengan rohani berbeda. Kacamata kita itu kacamata jasmani sebenarnya. Ukuran kita itu adalah ukuran duit di dompet. Ukuran kita adalah ukuran duit di rekening. Ukuran kita adalah ukuran di saat kita mengalami kesenangan, baru roh kita menyala-nyala menyalahi Tuhan. Tetapi saya takut saudara, di saat kita memiliki segala sesuatunya, di saat kita membuat ukuran kita, di saat kita mengatakan Tuhan, kalau aku dapat pekerjaan, udah punya duit, baru roh aku menyala-nyalahi Tuhan, baru aku bertekun dalam kesesakan. Saya takut di saat kita meraih level itu sesuai dengan kemauan kita, apa yang kita kerjakan gak layak di mata Tuhan. Itu yang ngeri saudara. Ya. Mengulang khotbah minggu lalu saya boleh katakan, di saat orang Farisi ahli Taurat mengundang Yesus makan, itu rasanya wow hebat di mata mereka. Mungkin mereka selfie, foto. Tetapi pada saat perempuan yang berdosa itu menumpahkan minyak narwastu itu, justru bagi Yesus itulah yang terindah dan yang terbesar. Amin. Nangkap ya saudara. Saudara, di saat kita dalam kesesakan, di saat itu Tuhan ingin kita melayani Tuhan, saat itu Tuhan ingin kita beribadah. Tetapi ukuran kita, tunggu dulu Tuhan, kalau aku punya duit, baru aku beribadah. Tunggu dulu Tuhan, kalau aku ada ongkos, baru aku beribadah. Tunggu dulu Tuhan, tunggu aku sukses, baru rohku menyala-nyala melayani Tuhan. Takutnya gak layak saudara, itu yang aneh. Saudara Tuhan beda ya, beda gak sih sama saudara kita? Justru Tuhan mau di saat kita dalam kesesakan kita datang kepada Tuhan. Di saat kita dalam kesesakan kita bertekun dalam doa. Ya. Ayat selanjutnya disebutkan dan bertekunlah dalam doa. Karena orang yang sudah punya segalanya sesuai dengan ukuran dia, takutnya gak bertekun dalam doa. Saudara. Jadi pilih mana di saat kita dalam kehidupan kita yang biasa saja, kita beribadah dan melayani Tuhan terus saudara dalam ketulusan, atau sampai kita ntar dulu, tunggu gue dapat kerjaan, tunggu gue sukses, baru gue melayani Tuhan. Terbilang mau gak butuh. Ayat ini sangat menyakitkan saudara-saudara. Di saat Rasul Paulus katakan bersukacitalah dalam pengharapan. Bagaimana mungkin kita bersukacita dalam keadaan tidak bisa punya pengharapan? Sabarlah dalam kesesakan. Aduh, udah terlalu lama gak ada pertolongan. Terlalu lama hidup gue seperti ini. Terlalu lama seperti ini. Tetapi Rasul Paulus katakan dalam firman Tuhan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Orang kehilangan berkat karena mereka tidak bersukacita. Mereka murung terus, mereka nggak pede, mereka rendah diri, saudara, seakan-akan nggak punya pengharapan, nggak punya masa depan, nggak punya cita-cita, nggak punya kerinduan. Orang gagal dapat berkat Tuhan karena mereka tidak sabar dalam kesesakan. Mereka cari jalan pintas, mereka cari jalan sesuai keinginan mereka. Mereka tidak sabar menanti pertolongan Tuhan, jalan Tuhan yang terbaik. Dan kegagalan orang banyak karena mereka tidak bertekun dalam doa. Doanya cuma setengah-setengah, doanya kadang-kadang, doanya Senin Kemis, doanya timbul tenggelam gitu saudara.
Saya katakan tadi, kalau kita bandingkan timbulnya ayat ini kepada orang Kristen di Roma yang status budak, yang status kuli, yang status mereka dikekang, diintimidasi, diteror kalau beribadah, berbanding terbalik dengan kita yang kita masih punya kapasitas, punya kemampuan, gak ada yang gamparin kalau kita beribadah, tetapi karena dari kitanya sendiri yang tidak mau bertekun dalam doa. Saudara, ayat ini jelas seperti pemazmur katakan dalam Mazmur 62 ayat 5 atau ayat 6, dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapan. Kita orang percaya, sebaiknya sepatutnya kita tetap percaya bahwa Tuhanlah pengharapan kita. Amin. Seperti kita melihat tembok, saudara, kita tidak melihat di sebelah sana ada apa. Tetapi di dalam pengharapan kita kepada Tuhan, bahwa di balik segala sesuatu itu ada pertolongan, ada kemenangan yang Tuhan siapkan. Amin. Saudara perhatikan 2 Korintus 4 ayat 17. 2 Korintus 4 ayat 17, firman Tuhan katakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sekali lagi, masa ini ditulis adalah masa perbudakan, adalah masa kelam, adalah masa penganiayaan orang Kristen. Saudara, pelayanan Rasul Paulus itu mencakup Roma yang sekarang Italia, mencakup Konstantinopel yang sekarang adalah Turki, mencakup Syria, mencakup Yunani. Kita lihat berita 14.000 orang korban gempa, saudara. Mayoritas itu sebenarnya kantung dari pelayanan Rasul Paulus. Tetapi karena keadaan, banyak mereka tidak sabar dalam kesesakan. Banyak mereka meninggalkan pengharapan mereka, dan banyak mereka tidak bertekun dalam doa, sehingga mereka meninggalkan iman mereka. Tetapi bagi Tuhan, saudara, saya mau katakan bahwa semua harus dibayar. Kesetiaan kita kepada Tuhan akan berbuah manis dengan berkat pengharapan dari Tuhan. Tetapi dikala kita meninggalkan segala sesuatunya, di ujungnya tetap Tuhan menanti apa yang perlu kita bayar kepada Tuhan dikala kita meninggalkan kebenaran. Makanya tetap bersukacitalah dalam pengharapan. Kita harus sabarlah dalam kesesakan, dan kita harus bertekunlah dalam doa. Sekali lagi, apa yang dialami anak Tuhan di Roma tidak sebanding dengan apa yang kita alami sekarang. Amin. Kita penuh dengan kebebasan, kita penuh dengan apa yang kita miliki, potensi kapasitas yang kita miliki. Tidak sama dengan apa yang mereka alami. Tetapi kalaupun firman datang kepada mereka di waktu itu, di awal-awal, mereka tetap melakukan itu karena Tuhan. Amin, saudara. Ayat terakhir kita perhatikan dalam Efesus 6 ayat 18. Efesus 6 ayat 18 dikatakan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ternyata kita berdoa bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita secara kontinus berdoa buat orang-orang percaya, buat anak-anak Tuhan yang lain, buat hamba-hamba Tuhan, buat gereja-gereja, untuk mereka dimenangkan di dalam Tuhan. Amin, saudara. Bila kita ada dalam kebenaran Tuhan yang dikatakan, mari kita bersukacita terus dalam pengharapan kita,
Kita sabar dalam setiap kesesakan apapun bentuknya. Dan mari kita bertekun dalam doa. Karena di ujungnya ada pengharapan yang besar yang Tuhan siapkan bagi engkau dan saya. Amin. Kita berdiri, saudara kita.